applause buat teman-teman sekalian. Oke? Karena nggak ada yang nyalami aku nyalami sendiri. Oh, Doni minta nyanyi. Minta doa. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk ke advance class yang series kedua. Pesan sponsornya adalah hari ini kita akan banyak berbicara tentang hal teknis. Nah, jadi kalau yang di sini masih banyak kepikiran macam-macam, dikosongin dulu supaya nggak pusing ntar. Oke? Teman-teman, siapa di sini yang hidupnya semua membutuhkan uang? Ada orang yang bilang uang bukan sumber kebahagiaan, tapi nggak punya uang lebih pasti nggak bahagia lagi kan ya? Betul ya? Nah, ada satu orang yang bilang gini mas saya teman-teman. Satu kali dia bilang kayak gini, uang ada di mana-mana. Setuju apa enggak? Ya. Persoalannya belum masuk di kantong kita. Setuju. Setuju? Uang ada di mana-mana. Persoalannya apa? Belum masuk di kantong kita. Jadi sebenarnya untuk kita nih bisa apa ya? Kita bisa punya penghasilan yang besar dan segala macam. Sebenarnya kita tinggal berpikir gimana caranya buat uang yang ada di mana-mana tadi masuk ke kantong kita. Sesimpel gitu nggak? Iya. Ini kenapa? Oh, dapat debat. Oh ya. Terus ada yang masuk lagi ya? Oke, jadi sekali lagi ya, uang ada di mana-mana, masalahnya belum masuk di kantong kita. Hari ini kita akan belajar gimana caranya masukin uangnya ke kantong kita. Nah, sebenarnya dalam hidup ini Tuhan itu luar biasa teman-teman. Tuhan itu udah kasih kita yang namanya kemampuan atau ability untuk masukin uang ke kantong kita. Yang jadi persoalan lebih berat adalah seringkali kita nggak tahu kemampuan kita apa. Betul nggak? Jadi tugas pertama sebelum kita bisa pakai kemampuan kita harus cari dulu kemampuan kita apa. Untuk bisa ketemu apa kemampuan kita harus ambil waktu duduk, tenang, dengar, cari ide. Oke, setuju ya? Jadi segala aktivitas yang lain teman-teman tinggalin dulu ya untuk beberapa saat. Hari ini kita akan bahas tentang uang teman-teman. Apa sih uang itu, terus gimana cara ngelolanya, lalu apa yang harus disampaikan ke klien kita. Kita start dari sini. Seseorang yang namanya Noel Whittaker, dia bilang kaya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita peroleh, melainkan tentang seberapa baik kita mengelola uang tersebut. Sampai sini cukup jelas ya? Jadi orang yang kaya itu bukan yang paling jago cari duit, tapi yang bisa ngelola. Ya tentu kalau dia bisa cari duitnya pintar dan ngelolanya pintar ya kaya. Nah, logikanya kalau sekarang banyak orang yang kaya, kenapa agen asuransi sulit closing? Kan gitu kalau dibalik logikanya, betul nggak? Di sini ada yang masih merasa kesulitan closing nggak walaupun nggak advance? Udah bisa closing semua, selesai tugas pulang ya. Satu, agen asuransi seringkali berpikir kerjaan mereka tidak bergengsi sama sekali. Kalau nggak percaya tes aja, cari anak yang baru lulus kuliah. Setelah dia lulus kuliah, kan dia pasti cari kerja tuh. Coba tawarin jadi agen, pasti awalnya nolak. Jarang banget yang tiba-tiba, oh iya aku langsung menyerahkan diri, tak daftar ke perusahaan asuransi jadi agen, jarang. Kecuali bapaknya agency director. Nah, itu kasus khusus. Perasaan yang merasa agen asuransi ini pekerjaan yang kurang bergengsi membuat seringkali orang merasa malu kalau dia harus memulai suatu prospek. Walaupun API saya dulu udah startup Milan, saya masih ada sedikit rasa dalam hati ini kadang-kadang gimana ya, ketemu market yang lebih tinggi itu rasanya kalau ngomongin asuransi kok nggak enak ya, kayak sungkan, kayak ada perasaan segan masuk, nanti kalau ditolak gimana ya. Nah, nggak tahu teman-teman masih ngerasain hal yang sama kayak saya nggak? Ya. Dan itu terkikis kira-kira setelah saya 2 kali startup, nah udah mulai hilang, tapi kan butuh waktu 2 tahun, 3 tahun lebih waktu itu. Perasaan malu ini seringkali juga diimbangi dengan setan yang bilang begini nih, oh ya wajar Win kalau jualan asuransi itu gak gampang sekarang, kan pesaingnya banyak. Nah, pernah nggak merasa gitu? Termasuk teman-teman yang bermaksud baik pun sama kita seringkali nasihatin kita, udahlah jangan kerja asuransi lagi, pesaingnya udah banyak. Simple question teman-teman, Indomaret banyak apa enggak? Lebih banyak yang buka apa yang tutup? Buka. Ngapain susah-susah buka Indomaret? Sebelah-sebelahnya banyak kok. Artinya apa? Masih ada uangnya. Mereka berani expand karena ada uangnya. Artinya ada bisnis di balik semua itu.
Nah, sekarang jadi pertanyaan gini, kalau nih satu ruangan ini yang mau jadi agen asuransi cuma Ko Wibi tok, yang lain nggak ada orang mau jadi agen asuransi, kira-kira bisnisnya masih menarik nggak? Enggak. Orang lain nggak ada yang mau kan, tinggal Ko Wibi satu orang misalnya. Tapi kalau di ruangan ini makin banyak orang yang mau kerjain asuransi, artinya lagi growing kayak Indomaret tadi nggak? Iya. Nah, ini mindset yang kita harus benerin dulu teman-teman, bahwa sebenarnya jualan itu akan menjadi tidak sulit kalau satu kita bisa buang gengsi. Ketika kita berhasil buang gengsi, kenapa nggak ikut malu-malu itu? Apa yang beda? Kok searching? Kalau kita berhasil buang gengsi kita, otomatis kita nggak malu lagi ketemu orang. Dan please ya teman-teman, untuk final sprint ini, gengsi dan malunya dipendem dulu jauh-jauh gitu. Soalnya kalau enggak, nanti malu-maluin akhir tahun nggak dapat apa-apa. Oke? Yang ketiga, pesaing itu nggak masalah. Banyak pesaing artinya industri kita lagi growth, berarti marketnya masih banyak. Ini pendapat dari aku. Nah, Mary Riana satu kali pernah bilang gini teman-teman. Baca sama-sama yuk. Banyak yang tahu cara menghasilkan uang, namun sedikit yang tahu cara mengelolanya. Itulah Itulah cara bakal kemiskinan. Oke. Sampai ini kita berhenti. Tugas agent apa? Ayo, sini kan agent semua kan? Tugas agent asuransi apa? Edukasi, Mengedukasi apa? mengedukasi mengelola uang. Pengelolaan keuangan. Ya apa cara mengelola uang yang benar? Dari income yang ada disisihkan, Disisihkan, terus? kemudian dimasukkan asuransi ke Johnny Johnson. Oh, terus yang lain gimana kok? Bener nggak teman-teman? Seringkali problem kita kan di sini. Banyak orang yang udah sadar. Problem terbesar tuh kalau kita nggak tahu cara ngelolanya. Tugas agent adalah ngelola keuangan. Nah kalau tugas agent ngelola keuangan, kenapa kita mesti malu jualan? Kenapa kita nih mesti merasa ini nggak bergengsi? Justru kita ini nyelamatin harkat hidupnya orang banyak. Itu prinsip yang aku mau teman-teman pegang di final sprint. Kedua, karena tugas kita ini nyelamatin harkat hidup orang banyak, ya nggak usah malu dong. Mau ngelakuin hal baik kok. Banyak pesaing bodo amat, bukti tetap bisa jualan. Oke ya? Nah, dalam satu financial management atau mengelola keuangan, kita harus punya blueprint teman-teman. Blueprint itu artinya perencanaan sebelum kita mengeksekusi sesuatu. Yang pertama, kita harus tahu berapa kebutuhan hidup hari ini dari orang itu. Gampangnya hitung aja living cost-nya dia. Living cost itu artinya biaya hidup. Jelas ya? Yang pertama apa? Biaya hidup Biaya hidup atau kebutuhan saat saat ini. ini. Oke, yang kedua, persiapan masa depan atau investmentnya dia, investasi. Yang ketiga, risk management. Jadi bagaimana seseorang mengelola keuangannya dia, mengelola risikonya dia, Nah, umumnya ini paling murah ditaruh di insurance. Dan yang terakhir seeding. Kalau seeding itu artinya gimana kita ini nabur dalam hidup. Nabur itu seringkali terkait sama kita ngasih ke orang gitu. Kan sebagian dari income kita kasih ke orang lain ya. Nah, mungkin semua kita pegang sendiri. Oke. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kalau sekarang insurance ini merupakan cara memanage risiko yang paling murah? Stop dulu di sini. Ada yang tahu nggak kenapa insurance itu merupakan cara yang paling murah untuk memanage satu risiko? Kenapa? Karena premi yang disetor jauh lebih kecil dibanding proteksi yang didapat oleh nasabah itu sendiri. Boleh kasih pembanding nggak? Kalau nggak pakai asuransi apa yang terjadi? Kalau nggak pakai asuransi, kalau misalnya kita mau Contoh apa ya? contoh ya, kita mau mempersiapkan warisan 1 miliar. Contoh ya, warisan Tanpa 1 asuransi M. ya. Oke, variabelnya kemungkinan apa aja? Warisan 1 M itu Variabelnya bisa disiapin dengan apa aja? Bisa uang tunai, Uang tunai, terus yang kemungkinan kedua? bisa rumah, Properti ya? Aset. ya atau aset lah ya, tanah ya. Properti atau aset. Ketiga? Ya macam saham mungkin. Ya, itu masuk di aset lah ya. Yang ketiga asuransi. Saya pernah pakai cara seperti ini, prospek dan it works teman-teman. Kita hitung berapa target dana dan berapa modal. Ini kan tiga-tiga sama nih, targetnya 1 M ya. Kalau kita mau taruh uang tunai untuk dapat aset 1 M, modalnya berapa? 1 M. 1 M. Dengan catatan tidak ada godaan shopping. Oke ya. Properti atau aset, kalau mau dapat harganya 1 M berarti keluar duitnya harus berapa? 1 M plus apa Pak? Pajak, plus BPATB, biaya balik nama ya, plus notaris segala macam.
Kalau asuransi untuk keluar 1M butuh berapa? 20%. Maksimalnya berapa? 25%. Ngomongnya 30%. Ya 20%. 300 juta. Boleh dicicil nggak? Boleh. Berarti kita menang dua hal. Satu, secara pokok modal kita sudah menang. Kedua, secara time value of money itu gini artinya. Bahasa sederhananya secara waktu kita menang. Contoh, secara tunai mau ngumpulin 1 miliar, berapa lama butuh ngumpulin 1 miliar? 10 tahun. Tergantung orangnya. Saat waktu kerja kan? Ada orang yang bisa cepet. Kalau Kowibi 2 bulan, saya mungkin 1 tahun misalnya gitu loh. Iya. Ada agent baru mungkin butuh waktunya 10 tahun. 20 tahun lagi, misalnya lebih lama kan? Beda-beda kan? Kalau saya umurnya tidak sampai 20 tahun dari sekarang, berarti tidak kekumpul dong 1M. Iya. Betul ya? Kalau properti tambah lagi orang lebih mahal lagi. Andai kata nyicil, pengorbanannya terlalu besar. Bunga. 1M tuh kalau nyicil bisa-bisa sampai 1,5 sampai 2M. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Sedangkan kalau asuransi cuma keluar 300 juta, boleh cicil berapa tahun? 20 tahun sekarang boleh. Kalau 20 tahun belum lunas pun ada apa-apa, Saya dapat nggak 1M? dapat. Dapat. Itu yang dimaksud teman-teman. Tadi kenapa dibilang kita harus tahu apa yang jadi blueprint kita untuk mengelola risiko itu ada di mana. Ini pelajaran pertama. Teman-teman ingat ini betul. Kadang closing terjadi cuma gara-gara cerita begini aja. Dan ini cukup gampang kan, ceritanya nggak sulit-sulit banget kan. Tinggal nanti kembangin kalimatnya aja. Ini kerja susah-susah, terus habis kerja susah-susah sekian tahun baru kekumpul. Yang ini udah susah. Kalau nyicil juga kena bunganya gede, baru kekumpul 1M. Ya kalau asetnya naik, kalau nggak naik, kayak sekarang misalnya dulu kita berpikir taruh apartemen, naik apa turun harganya? Artinya apa yang kita siapin belum tentu kena kan? Iya. Sedangkan kalau di insurance sudah boleh dicicil, angkanya lebih murah, udah pasti kena nggak? Udah pasti. Kenapa mas? Mau nggak mau gitu? Nggak bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Semua oke? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita mulai. Dalam hidup ini kita punya 5 fase teman-teman. Anak-anak lahir tuh di fase nomor 1. Ini fase namanya butuh bantuan. Orangnya dari butuh bantuan, dia hidupnya itu apa-apa bergantung sama orang tua. Lama-lama satu titik ketika dia lulus kuliah, dia mulai di fase nomor 2. Fase nomor 2 ini namanya berjuang. Semua kita di sini awalnya hidupnya berjuang dulu nggak? Apa langsung udah enak semuanya gitu? Ya, berjuang dulu. Kalau yang nggak pakai perjuangan bersyukurlah, nggak semua orang seberuntung teman-teman. Fase hidup nomor 3 ini namanya berkecukupan. Nah, saya suka bercanda sama istri saya bilang gini, hidup kita ini kadang-kadang suka pas-pasan ya. Pas butuh pas ada gue. Pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, pas mau jalan-jalan ada. Ya itulah teman-teman hidup yang berkecukupan, saya bilang. Tapi di atas yang berkecukupan, berkelimpahan. Yang terakhir, mewah. Semua orang pengen hidup mewah. Gimana caranya supaya bisa dari butuh bantuan bergerak sampai hidup mewah? Melalui prosesnya Pak. Prosesnya apa namanya? 1, 2, 3. Ya apa caranya? Ya melalui 1, 2, 3 itu meningkatkan penghasilan itu ya apa caranya? Nyari income. Siapa yang harus cari income? Orang tua. Ya pencari nafkah dong, diri sendiri Pak. Ini konsep yang dinamakan man at work. Man at work itu artinya seseorang harus bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, ada konsep kedua yang diajarkan seseorang ekonom namanya money at work. Money at work tuh gini, orangnya nggak kerja, duitnya yang ngejar dia. Nah teman-teman kalau boleh milih yang mana?
duit yang jadi. Oke, ya apa caranya supaya kita yang duit itu selalu ada untuk hidupnya kita? Pertama kerja, cari income, kemudian beli properti, disewakan. Beli properti sewakan. Oke, cara lain? Beli emas, disimpan sampai harga tinggi. Apapun yang mau kita beli teman-teman untuk membuat money at work itu bisa terjadi selama kita ini nggak ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, betul nggak? Iya. Dimana kalau ternyata seseorang ketika bekerja mengumpulkan something happen sama dia, tugasnya asuransi itu apa sih? Kalau orang ini udah di standar hidup yang mewah, ada kemungkinan nggak dia turun? Bisa sampai balik berjuang lagi loh. Tugasnya insurance tuh masang ganjel gitu loh. Nah, nih namanya insurance. Kalau klien kita sekarang levelnya di berkecukupan, ya udah pasang asuransi sebesar ini, ganjel di sini keuangannya dia. Intinya adalah asuransi memiliki peran yang sangat besar, nggak boleh penghasilan orang itu sampai turun. Udah, prinsipnya cuma itu. Gampang? Kenapa? Apa tadi Mas? Asuransi harus bisa membuat seseorang nggak boleh turun standar hidupnya. Jangan sampai dia sudah di hidup mewah, balik lagi ke level-level yang di bawahnya. Kalau seseorang yang pencari nafkah tidak bisa bekerja, harus digantikan sama uang yang bekerja buat dia. Masalahnya uangnya datangnya dari mana? Kalau punya persewaan ya tadi sewa properti. Kalau belum kebeli berarti apa yang paling gampang? Kerja. Nggak bisa kerja kok. Asuransi adalah cara yang paling mudah. Jadi untuk teman-teman buka pikiran orang, boleh pakai cara yang ini, boleh juga pakai cara kedua ini, terserah. Kalau lebih senang cerita, misalnya saya pernah juga cerita dari sini. Tak bilang, saya punya cerita, namanya konsep man at work dan money at work. Udah tak ceritain kayak gini. Jadi intinya orang kan susah nih ya. Harus kasih tekanan di sini teman-teman. Hidupnya dari butuh bantuan bisa berubah ke berjuang. Waktu kita start nih, dari berjuang ke kecukupan, prosesnya panjang nggak? Panjang banget. Pengorbanannya, jeripayahnya segala macam sulit nggak? Dari sini bisa naik ke berkelimpahan, setengah mati nggak kerja? Iya. Berkelimpahan sampai mewah, setengah mati nggak? Iya. Oke, mau turun nggak? Nggak mau. Nah kalau nggak mau turun gimana caranya? Ya baru kita cerita. Kasih plan. Cerita dari sini. Nah, pengelolaan keuangan ada 4 hal apa aja? 1, hitung biaya hidup. 2, investasi. 3, insurance. Insurance itu bukan masalah punya apa enggak loh, cukup apa enggak? Nah itu pertanyaannya. Yang kelima, social responsibility fund itu artinya ya kita nih berbuat baik sama lingkungan gitu dari sebagian penghasilan kita. Sampai sini oke ya? Nah, financial backbone atau dalam pundaknya seseorang tuh ada tanggung jawab finansial paling tidak ada 5 hal yang harus di cover sama insurance saja. Kalau kita bahas tadi yang insurance, ada 5 hal yang harus di cover. 1, living cost, melindungi living cost atau biaya hidup. Yang kedua, rencana pendidikan untuk anak. Yang ketiga, antisipasi kalau terjadi tagihan rumah sakit. Yang keempat, mengcover hutang atau kewajiban yang ada. Dan yang kelima, menciptakan aset. Oke, sampai sini masih cukup umum ya. Hari ini mungkin kita nggak punya cukup banyak waktu. Di antara 5 saya akan bahas 3 aja hari ini, yaitu education plan, debt coverage, sama asset creation. Nah, teman-teman di sini punya nggak namanya asset calculator di handphone? Asset calculator ada nggak di handphone? Nah, kalau ada boleh keluarin nggak? Yang belum download dulu deh sebentar. Kita akan banyak main-main sama kalkulator soal hari ini. Oh, finansial kalkulator. Sing biru itu. Finansial kalkulator sama tak? Zaman sekarang kalau sekolah kayak universitas tuh kira-kira habis berapa ya? Ada yang punya pengalaman nggak? Kalau sekarang UK Petra 400 juta untuk 4 tahun. Sekarang ekonomi Sampai lulus 400. 400 Mahal ya? untuk biaya sekolahnya saja. Soalnya setelah SKS sudah 350. Oke. Itu valid bulan tahun ini Tahun harga ini, segitu. oke. Sama financial kalkulator sama nggak? Aku biasanya pakai asset sih, tapi mungkin ya sama. Set. Set kalkulator. Oh sama. Sama ya? Pokoknya logonya biru-biru gambar kalkulator dulu. Finansial kalkulator biru ini kan. Oke, soalnya dicatat dulu ya supaya teman-teman ngikutin ya. Biaya pendidikan hari ini 400 juta rupiah. Sang anak
katakanlah umurnya biar gampang 3 tahun aja deh. Masuk kuliah umur berapa? 18. Oke ya, jelas ya. Sekarang umurnya dia 3 tahun, masuk kuliahnya 18. Biaya kuliahnya itu berapa kalau hari ini? 400 juta. Oke. Bapaknya umurnya hari ini 30 tahun. 30 umur papanya. 30 tahun, nggak merokok. Pertanyaan pertama, berapa biaya pendidikan pada saat anak ini umur 18 tahun? Sekarang 400, nanti umur 18 berapa? Itu satu. Berapa ya? Oh, dia ada PDF kan kalau mau pindahin. Dapat uang itu harus invest duit berapa? Inflasi pendidikannya anggapnya 7% lah. Gampang loh. Terus satu lagi, berapa asuransi yang harus dibuka sama si bapak itu untuk cover pendidikan anaknya? Andai kata bunga deposito 4,5% atau 5% deh supaya gampang. Tak tulis ya. Biaya pendidikan 400 juta. Usia anak 3 tahun. 3 tahun. Usia ortu 30 tahun. Terus inflasi pendidikan 7%. 7%. Return investasi 10%. Anggap aja ya, misalnya 10%. Bunga deposito untuk perhitungan risikonya adalah anggapnya 5% deh supaya gampang. Kita lengkap datanya ya. 1. Berapa biaya pendidikan saat masuk kuliah? Usia 18 ya. Usia 18. Kedua, berapa investasi per bulan untuk mencapai target tadi? Ketiga, berapa dana darurat yang harus disiapkan? Berapa UP yang harus disiapkan? Oke, ada yang nggak jelas nggak sampai sini?